Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Di sini saya sampaikan sebuah informasi terkait yang masih terjadi di Palestina. Saya ambil dari Sindu News. Ya, nanti tolong bantu bagikan video-video yang seperti ini ya kawan. Di sini judulnya, kerepotan dihujani roket Gaza, kota di Israel malah perang saudara. Ya, LOD, ketika Israel dihujani ratusan roket dan rudal militan Gaza, kota Lod di negara Yahudi itu justru dilanda kekerasan. Wali kota setempat menyebut skala kekerasan tersebut sebagai perang saudara, dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat di kota tersebut. Netanyahu bahkan terpaksa menarik pasukan dari tepi barat untuk memulihkan ketertiban di kota Lod. Ini kristal net di Lod, kata wali kota Lod Yair Revivo kepada Times of Israel pada Selasa 11 Mei 2021 malam. Crystal Net adalah istilah yang mengacu pada program terkenal pada tahun 1938 melawan orang Yahudi di Jerman saat dikendalikan Nazi. Tidak ada yang seperti ini dalam sejarah Israel, katanya lagi. Lod adalah kota bersejarah sekitar 15 km barat daya Tel Aviv. Sekitar sepertiga populasinya terdiri dari orang Arab Israel. Pada hari Selasa, ketika Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina menembakkan roket dan rudal ke Israel dari Gaza dan militer Israel mau bom jalur itu, Lod malah dilanda kerusuhan dan kekerasan. Setiap menit, sebuah mobil atau sinagoga atau sekolah terbakar. Balai kota baru kami didobrak dan dibakar, kata Revivo. Sinagoga sedang dibakar, ratusan mobil dibakar, ratusan preman Arab berkeliaran di jalan. Perang saudara telah meletus di Lod, kata Revivo. Semua pekerjaan yang telah kami lakukan di sini selama bertahun-tahun hidup berdampingan sia-sia, kesal wali kota tersebut. Wali kota Revivo mengatakan komunitas lokal dihasut oleh kaum Islamis dan menyebut kerusuhan itu sebagai intifada, sebuah istilah Palestina untuk pemberontakan melawan Israel. Revivo memperingatkan bahwa orang-orang Yahudi ortodoks nasionalis di kotanya memiliki senjata dan bersedia menggunakannya. Dia menyerukan kepada pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan untuk memulihkan ketertiban karena situasinya menjadi terlalu besar untuk polisi. Anda tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Ini lebih buruk dari rudal dari Gaza, kata wali kota Lod. Tepat sebelum tengah malam pada hari Selasa, Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan bahwa batalion perbatasan dari Yudea dan Samaria, istilah Israel untuk tepi barat, akan ditempatkan segera untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Lod dan semua bagian di wilayah itu. Dia juga mengumumkan keadaan darurat di kota Lod. Namun, ada laporan tentang kerusuhan di kota-kota Israel lainnya, seperti dari dekat Ramleh hingga Acre, Haifa, dan Nazaret. Semua tempat tersebut telah menjadi bagian dari Israel sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Tidak seperti tepi barat dan Gaza yang masing-masing telah dianeksasi dari Yordania dan Mesir dan berada di bawah kendali Israel setelah Perang 1967. Deklarasi darurat di Lod penting karena ini adalah pertama kalinya Israel menggunakan kekuatan ini untuk melawan komunitas Arab Israel
sejak darurat militer untuk mereka dicabut pada tahun 1966. Hamas dan Jihad Islam yang menolak hak orang Israel untuk hidup di perbatasan manapun meluncurkan ratusan roket dan rudal sejak Senin lalu setelah bentrokan antara polisi Israel dan pengunjuk rasa Palestina di luar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Protes warga Israel untuk menentang rencana keputusan Hakim Israel untuk mengusir paksa beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem demi kepentingan pemukim Yahudi Israel. Ya, jadi di sini ada protes warga Israel ya untuk menentang rencana keputusan Hakim Israel untuk mengusir paksa beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem demi kepentingan pemukim Yahudi Israel. Jadi baik saudara-saudaraku, di sini saya sengaja menyampaikan informasi ini dan tolong bantu bagikan video ini kawan. Jadi ternyata di Israel di sana selain dia dihujani roket dari Hamas, ya dari Palestina, juga di dalam negerinya ini kurang mantap ya. Terjadi juga keadaan darurat. Dan kita doakanlah semua, karena yang saya tahu informasi kawan, bahwa di Israel itu mayoritas Yahudi, tapi di sana juga ada Muslim dan Kristen ya. Ya seperti yang tadi itu ya, dari Arab Israel. Rata-rata kan mereka Muslim juga. Ya kita hanya bisa berdoa dan berharap agar tolonglah Israel jangan lagi lah mencaplok tanahnya Palestina, apalagi Masjidil Aqsa. Ya nggak usah cari gara-gara. Kalau cari gara-gara terus ya ribut terus lah. Bagaimana mau berdampingan? Dan biar kalau Palestina menjadi negara yang merdeka, diakui dunia, hiduplah berdampingan di situ. Ya, jangan ini kan gara-garanya karena masuk terus mau ke Masjidil Aqsa, ributlah terus. Itu yang kita tahu dari berita-berita kawan ya. Ya udah, ramailah sekarang. Padahal kalau saya baca sejarah-sejarah ya, ini kan mereka satu rumpung. Ya. Jadi saya melihatnya ini ribut itu karena masalah caplok tanah. Saya melihatnya di situ. Ini bukan karena perbedaan agama, bukan. Ya. Di satu sisi di Israel itu ada memang Yahudinya mayoritas, di sana juga ada Kristen, di sana juga ada Muslim. Nah, di Palestina pun demikian. Ya, jadi memang Israel ini harus dihentikan gerakannya, jangan caplok lagi punya Palestina. Ya, biar kalau Palestina berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka, kamu kan nggak akan diganggu kawan. Tapi kalau kau ganggu terus Palestina ya, pasti ya komunitas Islam dunia pasti akan ikut mengecam Israel. Nah, sebagai bangsa kayak Indonesia ini, ya tahun 1944. Indonesia ini kan berbagai suku dan agama. Pada tahun 1944, sebelum Indonesia memerdekakan dirinya, terjadi kekosongan kekuasaan, yaitu Jepang jatuh kala perang. Nah, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, memproklamasikan kemerdekaannya tahun 45. Yang mendukung pertama adalah orang Palestina. Bahkan orang Palestina itu dikeluarkan semua hartanya untuk membantu Indonesia. Nah, orang Palestina ini membantu Indonesia itu tidak melihat agama, enggak kawan. Nah, begitupun kita seharusnya Indonesia itu mendukung Palestina itu bukan karena melihat agama, tapi melihat sebagai saudara yang pernah membantu bangsa Indonesia ini merdeka. Maka saya ajak kepada sahabatku seluruh Indonesia, ya, seluruh rakyat Indonesia, ya, Muslim, yang non-Muslim, kita ini, bangsa kita ini pernah dibantu oleh Palestina. Jadi tolonglah yang lainnya ya, yang apalagi yang non-Muslim, jangan lihat Palestina itu kalau membantu karena agama, bukan. Tapi karena dia pernah bantu kita mengakui kemerdekaan. Nah sekarang ini kita juga harus membantu mereka, menyerukan Israel berhenti kau di situ, jangan kau maju lagi. Ya, jangan ada penjajahan. Dukung kemerdekaan Palestina, kawan. Ya, ini saya melihatnya dari sisi itu, bahwa di sana kejadian adalah karena pencaplotan wilayah. Ya, sengketa wilayah.
Jadi Israel memaksakan masuk sampai mau ambil Masjidil Aqsa. Ya kalau Masjidil Aqsa diganggu, ya seluruh umat muslim di dunia pasti marah. Karena apa? Itu adalah kiblat pertama seorang muslim. Nah kalau kau terus lakukan menjajah, bukan hanya negara-negara muslim, orang-orang muslim yang marah. Seluruh umat manusia yang tidak menghendaki ada penjajahan di atas muka bumi ini, pasti juga akan mengecam kamu Israel. Ya ini kawan, bagikan video ini. Karena ini video mantap. Yang belum subscribe channel ini, karena channel ini channel mantap kawan. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.